Atau saya menduga jangan-jangan ini dibuat pertimbangan seperti itu, ya. Jangan-jangan karena menjaga 3 institusi. Ini pikiran saya ya, saya nggak tahu nih kan. Nah, tapi kalau dilihat tidak ada kekeliruan, tidak ditemukan kekeliruan, oh saya tidak sependapat. Kita ketahui bahwasannya selama ini kita sudah diserang dari berbagai macam, di framing, dinarasikan dengan hal-hal yang jelek oleh para terpidana ini dengan tindakan-tindakan yang menurut saya sangat melukai hati para korban. Jangan sesuatu hal itu yang memang kenyataannya belum diketahui faktanya dan kebenarannya, tapi dibuat opini yang seolah-olah itu adalah benar, padahal kenyataannya itu tidak benar. Ini yang kita sesalkan agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Untuk itu, saya maafkan kepada siapapun ya yang menghina ataupun menghujat saya. Semoga ya yang bersangkutan segera insaf dan taubat dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Saya sadari mereka telah keliru dan hilaf mencaci maki saya dengan berbagai macam cacian, hinaan dan lain-lain, karena mereka menganggap saya ini salah jalan. Justru mereka yang salah jalan dan menyampingkan keadilan dan kebenaran kepada korban. Justru yang harus kita support itu adalah korban yang telah meninggal dunia ini beserta dengan keluarga-keluarganya, bukan para terpidana yang melakukan pembunuhan seperti itu. Tentu beliau itu setelah mendengarkan putusan ini sangat terharu sekali ya, dan beliau juga langsung mengunjungi makam anaknya ya, dan sangat bersedih atas kepergian anaknya ini, karena selama ini Rudiana itu telah dihina, dicaci maki, dijatuhkan harkat martabatnya, direndahkan dan lain-lainnya oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebenarnya kasasi itu putusannya sudah final, tapi kemudian ada PK, kan ada upaya hukum lain ya, yaitu peninjauan kembali. Tapi kemudian ditolak, berarti sangat final sekali, dan mereka harus menjalankan hukuman yang sudah diputus, baik di tingkat PN, PT, dan terakhir kasasi. Jadi yang akan dilakukan adalah putusan kasasi ini menjadi harus dijalankan. Nah, ini kan mereka dihukum seumur hidup, begitu. Jadi ya mereka harus menjalankan hukuman itu. Dilihat dari aspek formalnya, bagaimana hakim memutus perkara, baik di tingkat pengadilan negeri, di tingkat pengadilan tinggi maupun kasasi. Kemudian PK kan PK kan berada di wilayah pengadilan negeri itu kan. Nah, ini hakim PK melihat, majelis hakim PK melihat bahwasanya tidak ada kekhilafan hakim. Berarti kan secara formal hakim ini memutus berdasarkan standar operasi prosedur dari hakim ya. Jadi hakim bekerja berdasarkan norma-norma hakim, sehingga tidak ada yang namanya penyelewengan atau offside dari hakim, atau hakim kemudian membuat suatu putusan yang tidak berdasarkan undang-undang. Jadi dengan tidak adanya kekhilafan hakim, secara formal hakim bekerja berdasarkan prosedur dan berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya hakim dianggap tidak berlaku curang atau tidak khilaf begitu. Jadi sudah sah putusannya oleh hakim di tingkat pengadilan negeri. Itu kalau bicara kekhilafan hakim ya. Jadi tidak ada khilaf, berarti hakim sudah bekerja benar. Nah, baru masuk material. Ketika bicara novum baru, itu bicara material, isi dari persoalan. Apakah ada saksi baru, apakah ada bukti baru, itu dia bicara materialnya ya, pembuktian secara material. Nah, ketika hakim bilang tidak ada novum baru, berarti sebenarnya bukti-bukti yang ada, saksi yang ada, itu berarti adalah saksi pengulangan dari perkara persidangan di pengadilan negeri. Jadi perkara di pengadilan negeri di sidang tahun 2016 itu saksinya udah ada seperti itu, kemudian buktinya seperti itu, kemudian diulang lagi di PK. Nah, ini yang namanya pengulangan. Iya, tentunya para pihak terpidana dan pengacaranya pastilah kecewa ya. Nah, tapi sebenarnya masih ada satu jalan lain ya. Ketika jalur PK sudah tidak bisa ditempuh, artinya jalur dari Mahkamah Agung sudah selesai, masih ada jalur satu lagi, yaitu jalur yang namanya jalur presiden. Itu presiden bisa memberikan gerasi
bisa memberikan gerasi atau pengurangan hukuman, penghapusan hukuman atau pengurangan hukuman lewat jalur permohonan gerasi oleh para terpidana. Itu dimintakan kepada eksekutif, yaitu kepada presiden. Amar putusan PK itu tolak ya, menolak PK para terpidana. Nah, kemudian saya memperhatikan penjelasan dari pejabat Mahkamah Agung yang menerangkan bahwa penolakan PK dikarenakan Majelis Hakim PK tidak menemukan kekeliruan hakim pada tingkat judak fakti, arti judak fakti itu pada tingkat pengadilan tingkat pertama, maupun judak juris. Judak juris itu artinya pada tingkat banding dan tingkat kasasi. Ya, tidak menemukan kekeliruan hakim dan kehilapan yang nyata, sehingga ya, menolak PK-nya. Kemudian yang kedua, tidak nopum yang diajukan menurut penjelasan pejabat Mahkamah Agung itu bukanlah bukti baru sebagaimana yang diatur di dalam pasal 263 ya, ayat 2 KUHP. Atau saya menduga jangan-jangan ini dibuat pertimbangan seperti itu ya, jangan-jangan karena menjaga 3 institusi. Ini pikiran saya ya, saya nggak tahu nih kan. Nah, tapi kalau dilihat tidak ada kekeliruan, tidak ditemukan kekeliruan, oh saya tidak sependapat. Tidak menemukan kekeliruan hakim pada tingkat judak fakti, arti judak fakti itu pada tingkat pengadilan tingkat pertama, maupun judak juris. Judak juris itu artinya pada tingkat banding dan tingkat kasasi. Ya, tidak menemukan kekeliruan hakim dan kehilapan yang nyata, sehingga ya, menolak PK-nya. Kemudian yang kedua, tidak nopum yang diajukan menurut penjelasan pejabat Mahkamah Agung itu bukanlah bukti baru sebagaimana yang diatur di dalam pasal 263 ya, ayat 2 KUHP. Atau saya menduga jangan-jangan ini dibuat pertimbangan seperti itu ya, jangan-jangan karena menjaga 3 institusi. Ini pikiran saya ya, saya nggak tahu nih kan. Nah, tapi kalau dilihat tidak ada kekeliruan, tidak ditemukan kekeliruan, oh saya tidak sependapat. Saya getol mempelajari ya putusan 8 terpidana itu, dan ada kekeliruan hakim itu. Hanya saja waktu itu kekeliruan hakim itu ada batas waktunya. Kalau saya berpendapat diatur dalam pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 85 tentang Mahkamah Agung, kekeliruan hakim itu ya apabila PK dengan alasan kekeliruan kehilapan hakim diajukan paling lama 6 bulan atau 180 hari sejak putusan itu memperoleh kekuatan hukum. Karena kan bapaknya bilang udah ini. Karena kalau dia selidikin atau bongkar lebih jauh, ada kemungkinan bahwa Polri terkena dampaknya. Secara sistematik ini, polisi ini bisa merekayasa kasus. Jadi kan yang namanya keterangan saksi itu, walaupun dibilang jujur atau nggak jujur, sepengetahuannya dia. Ya, apapun putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung bahwa Saka Tatal tetap bebas. Artinya bahwa Saka Tatal menjadi terpidana sudah menjalankan, kemudian kita melakukan upaya peninjauan kembali untuk merehabilitasi namanya Saka Tatal, dan kemudian hasilnya ditolak. Jadi apapun putusan Mahkamah Agung bahwa Saka Tatal saat ini telah tidak terpidana dan Saka Tatal telah bebas. Nah, kemudian saya melihat daripada putusan Mahkamah Agung ini cukup memprihatinkan buat saya. Artinya ditolaknya 7 terpidana seumur hidup ya, 7 terpidana seumur hidup yang sampai saat ini dengan keputusan kemarin dikeluarkan oleh Mahkamah Agung telah dinyatakan ditolak. Ini sangat memprihatinkan buat saya. Jadi sekali lagi kami akan membaca dulu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, apa penyebab ditolaknya daripada keputusan Mahkamah Agung itu sendiri, kami akan pelajari. Ada kekecewaan sih Bang dari tim kuasa hukum, ada terus kekecewaan dari Saka Tatal yang disampaikan ke Abang? Tentunya, kan pasti kita kecewa. Cuma dari konstruksi awal, kan makanya kita akan baca dulu dalam putusan ini. Artinya dari konstruksi awal pun juga sebenarnya kita menginginkan Bu Titin itu waktu ingat gak kalian bahwa Bu Titin itu harusnya menjadi saksi ketika melakukan peninjauan kembali Saka Tatal, bukannya dia menjadi pengacara. Karena kenapa? Karena kesaksiannya Bu Titin itu kita sangat perlukan sekali. Beliau yang mengalami, beliau yang mendampingi Saka Tatal, kan begitu. Lalu beliau yang memegang kasus ini dari awal,
Cuman karena berbeda pendapat sehingga Bu Titin tidak mau menjadi saksi sehingga tetap mendampingi Saka Tatal, kita yakin ini bahwa ada kejanggalan, ya kan, kejompangan di dalam kita melakukan upaya PK. Tapi tetap yang namanya kita berjuang, kita melakukan upaya PK itu sendiri. Lalu kemudian kita melihat lagi nanti apakah kita akan melakukan PK kedua, ya kan, melakukan PK kedua, kita akan tinjau daripada putusan. Karena kan kita lihat sendiri kan dari mana kesaksiannya siapa, Dede ya, kesaksiannya Dede, sebagaimana kita lihat bahwa dia terjadi penyiksaan dan diintimidasi dan dipaksa oleh seorang Rudiana untuk mengatakan ini kan semua udah jelas. Lalu penyiksaan yang dilakukan oleh daripada terpidana lainnya kan juga sudah melakukan mengatakan pada saat sidang PK, ya kan, itu. Makanya kita akan kaji lagi dulu lah seperti apa putusannya di Mahkamah Agung ini. Kita belum mendapatkan putusan. Artinya sangat disayangkan dengan sikap Bu Titin ini ya, Mas. Artinya merugikan banyak pihak. Kalau saya melihat kan sangat kami sayangkan. Artinya bahwa kesempurnaan kalau misalkan kemarin Bu Titin sebagai saksi di dalam sidang PK-nya Saka Tatal, mungkin PK yang akan kami ajukan ke Mahkamah Agung menjadi sempurna di dalam material rekan PK itu sendiri, kalau menurut saya seperti itu. Bahwa pandangan majelis hakim mengatakan itu bukan novum, kita lihat apa pertimbangannya. Mengatakan bahwa itu tidak ada kekhilafan hakim, apa pertimbangannya. Nanti kita lihat baru kita ambil langkah. Ya, kalau dari sisi teori hukum kan saya tidak begitu menguasai. Walaupun kemarin ikut ujian pengacara. Oh iya. Tetapi kan dari sisi aspek logika yang kita temukan di lapangan, yang kita dalami, yang kita jalani, kan bisa sederhana saja kan, bahwa pelaku utamanya yang hari ini masih buron itu kan ada 3 kan. Dari 3 itu kemarin dituduhkanlah pada Peggy. Peggy-nya sudah dibebasin di pra-peradilan, kan gitu. Nah kemudian yang 2 lagi siapa nggak jelas. Kan dari situ aja udah ada kekacauan dalam penetapan, dalam putusan. Kalau menurut saya ya, walaupun fakta kemudian Aep, Dede yang jadi saksi kuncinya Dede mengakui berbohong, gimana kan kita. Kan putusan harus diterima oleh akal sehat. Apa kita ini sakit? Jadi makanya kita melihatnya Kang Deddy. Saya sekali lagi karena kita belum bisa baca pertimbangannya. Kalau kemarin kan hanya kita lihat keterangannya hanya dari sisi formil. Sisi formil yang dipersoalkan kan dari KUHP 263 ayat 2 itu syarat untuk PK. Yang katanya novum itu bukan novum. Kekhilafan itu tidak ada, kan gitu kan, pertentangan putusan tidak ada. Kalau menurut saya kan itu hukum ini kan ada formil, ada material. Formil kalau belum masuk kepada material pokok perkara. Kalau masuk ke pokok perkara harusnya hakim itu kan sama ya dalam mempertimbangkan. Kami ketika sekolah hukum dulu kan diajarkan bahwa hakim itu harus menggali sumber nilai sosial, nilai hukum yang berkembang dan bertumbuh di tengah-tengah masyarakat. Dan ini saya lihat di tengah masyarakat ini berkembang ini kan ada rasa ketidakpuasan, rasa keadilan yang tercabik-cabik oleh masyarakat nih. Ya, secara logika, aspek logisnya, aspek sosialnya dan segala macam ini kan harus dipertimbangkan. Saya lihat majelis hakim apakah nanti masuk di dalam pertimbangannya kami nggak tahu. Tapi yang kita lihat ini dia mengurainya dan melihatnya itu dari sisi formil. Ya, sistem beracaranya. Ya, KUHP 263 ayat 2 itu yang menjadi pegangan hakim kan, majelis, bahwa ini tidak terpenuhi. Padahal kalau kita masuk ke material, kalau formil pun kita uji nih Kang. Ya. HP-nya Widi yang kita ekstrak itu kan 2 minggu kita tahan ahli forensik Pak Rismon itu. Ya, Sianipar di Cirebon itu 2 minggu kita tahan dia. Untuk kita minta tolong untuk mengekstraksi atas seizin pengadilan. Itu belum pernah sama sekali disentuh. Kita hadirkan, kita ingin membuktikan 15 menit sebelum banyak orang di TKP, ya, itu masih bercakap-cakap Vina. Dan orang yang mengatakan itu suara Vina.
rekamannya ada bahwa itu handphonenya Vina betul, itu nggak dianggap novum, kan aneh. Ya, Dede yang mencabut keterangan, kan ini kan akibat keterangan Dede dan Aib nih kan. Nah, salah satu berbohong nih, kan berarti kita nggak katakan Dede yang benar lah, anggaplah salah satu pasti berbohong. Dua kan tadinya bersama-sama, sekarang Dede mengatakan itu berbohong, itu tidak benar. Berarti kan harus diuji kan bahwa ini ada masalah. Pertanyaannya adalah kan perlu novum, ya kan? Apakah pelaporan terhadap Dede dan AF itu bisa didorong kemudian menjadi novum? Itu yang akan kita lakukan. Jadi laporan polisi kita, pidana kita itu adalah terlepas dari putusan Mahkamah Agung kemarin. Karena ini Aib dan Dede memberikan kesaksian awal peristiwa itu, bersama-sama melihat peristiwa itu adanya kejar-kejaran, timpukan batu dan juga pembunuhan peristiwa itu terjadi. Tapi di bawah sumpah Dede kemarin kita hadirkan di PK bahwa dia sudah menyatakan itu berbohong. Ya, terlepas nanti di sumpah itu dipakai polisi atau tidak di bawah persidangannya, polisi sekarang ini karena kita sudah laporkan memberikan keterangan palsu, harus memproses ini pidana murni. Harus memproses ya, apakah laporan kita kepada Aib dan Dede itu betul nggak? Kan salah satu pasti ada yang berbohong nih kan. Nah, kalau ini ternyata betul yang berbohong itu katakan Aib dan naik ini jadi sidik, lalu nanti putus dari inkra, ya putusan inkra ini akan menjadi novum yang sangat kuat untuk PK kedua. Pertanyaannya, mungkinkah Aib dan Dede bisa berproses? Inilah yang kita harus kawal. Makanya dalam waktu dekat tim hukum ini akan memikirkan berbagai cara, Kang. Kita akan coba beraudensi dengan Pak Kapolri, itu yang pertama. Kita akan bersurat nih, ya segera untuk minta audensi dengan Pak Kapolri, ya bahwa Pak Kapolri kami ingin mendapatkan beraudensi. Dua hal yang ingin kita dapatkan lah. Pertama adalah kita ingin bertanya, tim khusus, tim yang dibentuk oleh Kapolri yang dijanjikan akan disampaikan ke masyarakat, kapan itu akan diungkap hasil kerja tim khusus itu yang pertama. Yang kedua adalah kita ingin meminta Kapolri ya memperhatikan dan memberikan prioritas kepada kasus laporan Aib dan Dede dan juga terhadap Pak Rudiana itu untuk segera apa keputusannya, apakah ada unsur pidana naik jadi sidik lalu berproses supaya ada kejelasan hukum buat kita. Karena menurut kami ini adalah sesuatu pidana murni yang berbeda dengan putusan Mahkamah Agung. Rudiana dan kawan-kawan yang kita laporkan diduga melakukan penyiksaan itu menurut saya kan sudah jelas sekali. Putusan etiknya kepada anggota yang melakukan penganiayaan itu, katakan bukan anggota Rudiana, siapapun lah itu di situ, ya itu ada jelas bahwa itu polisi pun sudah mengakui, sudah pernah diperiksa secara kode etik, ya kan. Kemudian yang kedua, bahwa apakah cukup sampai di kode etik, ya kan harus dikembangkan oleh penyidik karena para terpidana mengatakan bukan orang itu yang melakukan penyiksaan, ini ada diduga Pak Rudiana dan kawan-kawan. Harus diselidiki dong, benar apa tidak. Nah, kalau ini naik, maka dua ini akan bisa jadi novum. Ya, Kang Deddy, kemarin kami sesudah bersama dengan keluarga, kita nonton bareng di salah satu hotel itu di Cirebon. Kami datang ke lapas. Kami bertemu dengan 7 terpidana itu, Kang Deddy. Mungkin saya belum lapor ke Kang Deddy ya, bahwa kami sampaikan ada banyak langkah terbuka, kami tenangkan mereka bahwa ini bukan kiamat, bahwa langkah hukum kita masih banyak, proses hukum ini harus dilawan dengan langkah hukum, kita tidak bisa melakukan lewat di luar hukum, bahwa langkah hukum apa yang bisa kita lakukan, saya jelaskan sama mereka, mulai dari gerasi, abolisi, amnesti, saya bilang, kemudian kita bisa PK2, PK3. Saya jelaskan satu demi satu. Begitu baru saya bahas tentang gerasi, saya bilang ketika kita mau mengajukan gerasi, Kang Deddy, saya bilang ini harus ada pengakuan bersalah dari para terpidana bahwa Anda mengakui melakukan pembunuhan itu lalu meminta gerasi kepada Presiden. Mereka langsung spontan, Kang. Ini yang membuat saya kemarin di lapas terenyuh dan ya secara kemanusiaan saya teriba lah ya, bahwa karena kita menangani ini kan pakai rasa, Kang, ya, bahwa mereka katakan kalau itu Pak yang dilakukan kami tidak mau, biar kami busuk
biar kami mati sampai ada di penjara. Saya katakan, ini kalau kamu nggak gerasi ini kamu nggak akan bisa keluar loh seumur hidup. Nggak mau katanya. Biar kami busuk katanya di dalam penjara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi siang sudah mendengar utusan Mahkamah Agung bahwa PK 7 terpidana ditolak. Jujur saya mendengarnya kecewa, lemes, dan tidak bisa berkata apa-apa. Dan buat keluarga terpidana dan terpidana, mudah-mudahan disabarkan, ditabahkan hatinya, dan dikuatkan hatinya. Dan saya selama ini sudah berusaha sekuat mungkin dan semampu saya bersaksi bahwa keterangan saya bahwa pada 2016 itu keterangan palsu. Dan saya di persidangan pun sudah berkata sejujur-jujurnya, tapi tetaplah kesaksian saya di persidangan bukanlah novum bagi Mahkamah Agung. Dan buat Aep, tolong Aep, jujur Aep, kasihan Aep, orang yang nggak berdosa, nggak bersalah harus menerima resiko ini Aep. Apa iya dengan dendam kamu kurang puas selama 8 tahun ini? Apa iya kamu nggak punya hati nurani? Apa iya kalau ini menimpa di keluarga kamu bisa nerima? Belum tentu kamu bisa nerima Coba lihat keluarga terpidana. Saya sudah mengakui kesalahan saya, tapi dia nerima kok kesalahan saya dan dimaafkan, bahkan berhubungan baik, silaturahmi baik, berkomunikasi pun baik, dan tidak ada rasa dendam sama sekali. Coba buka hati kamu, coba hati kamu masa iya sih kamu nggak punya rasa hati nurani sedikit pun gitu toh kamu laki-laki kata saya, laki-laki berani berbuat, berani bertanggung jawab. Apa susahnya bertanggung jawab toh kalau ada hukuman juga bareng sama saya ada hukuman, nggak usah takut apa takut karena ancaman, apa takut karena seseorang? Apa yang ditakutin di dunia ini kalau kita nyawa udah nggak ada ya paling dikubur nggak usah susah tolonglah buat lah keluar berkata jujur nggak usah takut. Toh kejujuran juga memang kejujuran berat kejujuran sakit awalnya memang berat, cuman nggak mungkin orang juga menilai kita sudah jujur terus orang menilai kita jelek terus, nggak mungkin. Toh manusia nggak luput dari kesalahan. Udah cukup dendam kamu selama 8 tahun. Tolong buka hati kamu. Dan buat Bapak Presiden Jokowi dan buat Bapak Presiden Prabowo Subianto, tolong Pak, sila kelima saya minta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong Pak, tegakkan Pak. Terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya buat keluarga terpidana dan terpidana. Assalamualaikum.